Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Welcome back teman-teman, dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti sesuai dengan permintaan kalian, saya ingin memberikan preview dari pertandingan babak semifinal leg pertama Piala AFF 2022 antara Indonesia lawan Vietnam yang akan dimainkan besok sore di Stadion Gelora Bung Karno mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa Indonesia lolos ke babak semifinal sebagai runner-up dari grup A, sedangkan Vietnam lolos ke babak semifinal sebagai juara dari grup B. Tapi sebetulnya secara statistik tidak banyak perbedaan antara Indonesia dengan Vietnam. Karena Indonesia juga sama seperti Vietnam, telah total mencetak 12 gol di fase grup. Bedanya adalah Vietnam belum kemasukan gol sejauh ini. Namun dari segi permainan teman-teman, yang saya cermati bahwa Vietnam unggul jauh daripada Indonesia. Saya ada nonton 2 pertandingan dari Vietnam di fase grup, ketika mereka lawan Malaysia dan kemudian lawan Singapura. Yang saya perhatikan bahwa para pemain Vietnam ketika menyerang itu bermain dengan kolektivitas yang sangat baik. Kita bisa melihat bahwa ketika ada pemain Vietnam yang menguasai bola, maka akan ada minimal 2 pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola untuk mensupport satu pemain tersebut yang menguasai bola. Jadi opsi bagi pemain yang menguasai bola itu lebih dari 1. Dan juga kita bisa melihat ketika pemain yang menguasai bola itu memberikan umpan, maka dia akan memberikan cenderung umpan yang akurat. Kenapa? Yang dia akan cari adalah rekan yang berada dalam situasi yang menguntungkan atau yang tidak terkawal secara ketat. Jadi ketika mereka membangun serangan, memang kita bisa melihat bahwa permainan mereka lebih mencair. Dan ketika mereka bertahan teman-teman, nah salah satu keunggulan dari para pemain Vietnam adalah mereka bertahan secara agresif. Memang mereka biasa melakukan pressing, tapi ini bukan pressing yang biasa-biasa saja. Pressing yang sangat amat agresif, bahkan terkesan brutal. Jadi memang mereka bermain dengan agresivitas yang sangat tinggi untuk menyulitkan para pemain tim lawan mengalirkan bola secara rapi. Maka itu kuncinya. Ketika lawan Vietnam itu harus berani melakukan counter press. Bukan berarti untuk bergelut di atas lapangan, untuk berantem, enggak. Tapi harus bisa counter press. Caranya seperti apa? Fokus ke bola, jangan fokus ke pergerakan dari para pemain Vietnam. Karena biasanya para pemain Vietnam itu akan coba untuk mengandalkan body language-nya, untuk mengandalkan bahasa tubuhnya agar bisa mengecoh para pemain tim lawan. Apalagi ketika mereka membangun serangan. Jadi fokus ke bola, jangan fokus ke pergerakan dari para pemain Vietnam, apalagi ketika nanti para pemain Vietnam coba untuk membangun counter attack yang cepat. Karena pemain yang menguasai bola itu yang perlu di-lock agar dia tidak bisa mengalirkan bola ke rekannya yang tentu akan melakukan pergerakan tanpa bola. Dan pemain lainnya dari Indonesia juga perlu perhatikan pergerakan tanpa bola dari para pemain Vietnam lainnya. Sulit ya? Ya memang sulit lah kalau main lawan tim yang kuat. Kalau mainnya lawan Brunei, lawan Myanmar, lawan Laos ya mungkin lebih mudah. Tapi kalau tim yang kuat seperti Vietnam, Thailand, ya tentu akan sulit, gak gampang teman-teman. Main di level internasional. Maka itu berkali-kali yang saya sering tegaskan, sangat penting bagi para pemain Indonesia fokus 110% selama jalannya pertandingan. Kalau nanti main sampai extra time, fokus selama 120 menit. Kalau sudah masuk penalti, fokus untuk mengambil penalti secara baik. Memang dari segi rekor pertemuan, Indonesia sulit mengalahkan Vietnam. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengalahkan mereka. Karena kita punya satu keunggulan. Yakni para pemain kita itu lebih cepat daripada para pemain Vietnam. Ini sudah saya cermati dengan baik teman-teman. Para pemain kita itu lebih cepat ketika melakukan pergerakan. Cuma ketika memberikan passing, ini yang masih menjadi kesulitan bagi para pemain kita untuk memberikan lebih banyak passing-passing yang akurat. Apalagi ketika sudah memasuki final third, ya, sepertiga lapangan bagian tim lawan. Nah, disitulah sering terlihat kesulitan bagi para pemain untuk membagi bola secara akurat. Padahal dari segi pergerakan, para pemain kita sudah bisa melakukan pergerakan dengan baik. Dan juga satu lagi kesulitan bagi para pemain Indonesia adalah mengambil keputusan sangat cepat ketika sudah berada di dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Apa keputusan itu? Terburu-buru melepaskan tendangan. Padahal mungkin ada rekan yang lain yang sudah mencari ruang. Nah, ini beda dengan para pemain Vietnam, juga para pemain Thailand yang kita perhatikan kan, Indonesia sudah lawan Thailand di fase grup. Para pemain Thailand tuh akan istilahnya ngerem pergerakan mereka ketika sudah masuk ke kotak penalti pertahanan tim lawan. Dia tunggu sepersekian detik. Lihat dulu
posisi rekannya ada yang free gak? Kalau gak ada free dia shooting langsung. Jadi memang pengambilan keputusan itu harus sesuai dengan momen. Jadi harus cari momen. Momen ketika memang pemain yang menguasai bola tidak terkawal, ya shooting. Kalau memang lihat dikawal, sulit shooting, maka bagi ke pemain yang berada dalam posisi free. Kalau pemain rekannya belum ada dalam posisi free, coba delay permainan. Coba untuk memberikan passing kembali ke belakang, ke pemain yang support dari second line. Jadi support dari second line pun harus bagus. Selain itu, para pemain kita juga unggul dari segi skill individu. Artinya, jika nanti dalam situasi yang sulit, gak masalah juga mengandalkan skill individu untuk memancing para pemain Vietnam melakukan pelanggaran. Dan tentu nanti kita akan punya peluang untuk mencetak gol dari situasi bola mati. Nah, artinya, para pemain harus berlatih dengan baik untuk mengambil free kick ketika di latihan dan juga corner, agar nanti jika mendapatkan free kick dan juga corner dalam jumlah yang banyak di pertandingan semifinal ini di leg pertama, mereka perlu memanfaatkannya untuk menciptakan peluang dan tentu mencetak gol. Dan satu lagi yang paling penting, jangan serakah, lebih seringlah bagi bola ke rekannya yang sudah berada dalam posisi free. Kalau gak free, seperti yang tadi saya katakan, delay, kasih lagi passing ke belakang. Tapi tentu pemain dari belakang pun harus memberikan support. Jadi support play-nya ini harus ada dari setiap lini. Itu yang biasa dilakukan oleh para pemain Vietnam. Jadi para pemain Vietnam itu melakukan pressing secara tinggi. Hampir semua pemain mereka itu terlibat dalam proses membangun serangan, dan hampir semua pemain mereka itu terlibat dalam proses bertahan. Nah, yang saya ingin tunggu untuk pertandingan semifinal ini, apakah Coach Shin Tae-yong akan tetap memakai skema 4 pemain bertahan atau dia akan rubah dan memakai skema 3 pemain bertahan. Tentu keputusan nanti di Coach Shin Tae-yong. Karena dengan skema 3 center back, tentu kita akan lebih solid karena ketika bertahan akan ada 2 wingback yang harus ikut bertahan. Kalau pilihan saya di tengah nih teman-teman adalah McLeod dan juga Rahmat Irianto. Memang pemain ini terlihat permainannya sahati ya. Mereka bisa saling mengcover. Ketika Klok keluar membantu serangan, maka Irianto akan berada di tengah dan sebaliknya. Di depan ya banyak pilihan bagi Coach Shin Tae-yong. Dan bagi saya semua yang bisa bermain di depan tuh sama bagusnya. Ya terlepas mereka masih sulit untuk melakukan finishing, tapi dari segi kinerjanya sudah bagus. Ada Witan, ada Egy, ada Sadil Ramdhani, ada Yakob Sayuri, bisa main Dendi, bisa main Ramadan Sananta, bisa main Spasojevic, bisa main Rafli juga di depan sebagai striker. Jadi dengan pilihan yang banyak tentu ini akan memungkinkan Coach Shin Tae-yong juga nanti untuk melakukan pergantian pemain ketika rencana permainannya tidak berjalan. Dan satu hal lagi yang paling penting teman-teman adalah bermain dengan tenang. Overconfident memang tidak diperbolehkan, apalagi kita lawan salah satu tim yang kuat meskipun kita bermain di kandang sendiri, tapi harus bermain dengan tenang. Kalau kalem, saya yakin aliran bola itu akan lebih mencair. Kalau kalem, saya ulangi lagi, kalau kalem, pressing kita akan lebih baik lagi. Dan akan lebih sedikit pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain kita. Kenapa jangan banyak melakukan pelanggaran? Karena Vietnam juga adalah salah satu tim yang bisa memanfaatkan situasi bola-bola mati. Hati-hati, bukan berarti mereka biasa bermain dengan crossing-crossing tinggi, enggak. Tim ini bermain dengan variasi passing. Bisa bermain long ball, bisa bermain terobosan, bisa bermain short ball passing. Kok hebat ya mereka ya, karena sudah bertahun-tahun mereka berlatih di tim nasional dengan cara yang sama. Pelatihnya juga kan sudah lama melatih timnas mereka yang senior dan juga U23. Jadi sudah masuk ke otak mereka bagaimana caranya mereka harus bermain. Nah, ini yang sekarang lagi dijalankan oleh para pemain kita. Memang kita tentu ingin timnas kita juga untuk berprestasi, tapi tergantung juga kepada para pemain. Pelatih kita ini sudah pelatih yang bagus, yang peduli dengan perkembangan timnas kita, yang siang malam saya yakin berpikir tentang kemajuan dari timnas kita. Tapi kembali kepada para pemain, tingkatkan level permainan kalian. Kita semua support, kami semua support timnas Indonesia. Betul gak teman-teman? Gak mungkin kita gak support. Saya optimis teman-teman, di leg pertama ini, saya mengatakan di leg pertama ini Indonesia bisa mengalahkan Vietnam. Yang paling penting, jangan panik ketika para pemain Vietnam itu melancarkan sebuah counter attack. Jadi kalau ada 3 center back, tentu coveringnya akan lebih kuat karena akan ada 1 gelandang bertahan yang membantu dan kemungkinan 2 wingback yang kembali untuk ikut bertahan. Dan kemudian ketika menyerang kita akan bisa membangun transisi positif yang cepat. Dan yang kedua, jangan terpancing emosinya karena Vietnam pasti akan bermain keras di pertandingan ini.
Feeling saya incaran mereka adalah hasil imbang. Atau kalaupun kalah, jangan kalah dengan selisih gol yang besar supaya nanti mereka bisa balas ketika bermain di Vietnam. Jadi target dari kita kalau bisa menang dengan selisih 2 gol di pertandingan leg pertama ini. Baru peluang kita lebih besar untuk lolos ke babak final. Saya tetap support Timnas Indonesia teman-teman untuk pertandingan besok. Memang masih banyak kekurangan dari Timnas kita, tapi saya yakin para pemain akan bisa bangkit dan meningkatkan level permainan mereka. Saya yakin kita punya memang pelatih yang hebat yang akan tetap berinovasi dengan skema permainannya, dan saya juga yakin para pemain akan all out, tidak akan takut lawan Vietnam. Yuk kita support Timnas Indonesia, kita berikan semangat kepada para pemain agar bisa meraih kemenangan di leg pertama besok sore. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.